Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Elsa Julias Malika Putri dengan NIM akhir 069. Dan saya Dela Dianta Safira dengan NIM belakang 063. Saya Nura Malina dengan NIM 066. Saya Mega Sunyatini dengan NIM 073. Saya Silvia Nuri Madani dengan NIM 182. Saya Eka Latifah Nurhayati dengan NIM 188. Saya Vela Rizky Widianti dengan NIM 191. Oke, baik. Jadi pada video ini kami akan mempresentasikan website Sistem Informasi Manajemen Yayasan atau SIMAYA yang dikembangkan untuk mendukung operasional Yayasan Al-Ummah Taman Sidoarjo. Pengembangan SIMAYA dilatar belakangi oleh kondisi pengelolaan data yayasan yang masih dilakukan secara manual, menggunakan buku catatan, nota kertas, Microsoft Excel, dan komunikasi melalui WhatsApp. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan donasi, pendataan penerima manfaat, serta penyusunan laporan menjadi kurang efisien dan beresiko menimbulkan kesalahan data. Oleh karena itu, SIMAYA dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan donasi, mempercepat proses pelaporan, mengurangi duplikasi data, meningkatkan transparansi kepada donatur, memperkuat pengelolaan data yayasan, serta mempermudah proses monitoring dan pengawasan kegiatan yayasan. Secara umum, SIMAYA menyediakan fitur pengelolaan data petugas, data penerima manfaat, jenis donasi, donatur, dan penyaluran bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem sehingga proses operasional yayasan dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai aktor dan hak akses yang terdapat pada sistem SIMAYA oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada SIMAYA ini terdapat 5 aktor. Yang pertama yaitu ketua yayasan, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengawasan program, serta evaluasi operasional yayasan. Yang kedua yaitu admin, yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem untuk mengelola data utama seperti data petugas, data donatur, data penerima manfaat, jenis donasi, data donasi, dan data penyaluran. Aktor ketiga adalah bendahara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yayasan, termasuk memverifikasi dana donasi dan usulan program yang mendukung proses pelaporan keuangan. Lalu, koordinator program yang berperan dalam pengelolaan program dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, serta menyusun laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya. Aktor terakhir, yaitu donatur, merupakan pihak eksternal yang memberikan kontribusi berupa donasi kepada yayasan. Untuk hak aksesnya, hanya beberapa aktor yang memiliki hak akses login ke sistem, yaitu admin, bendahara, dan koordinator program. Sementara ketua hanya melihat perkembangan operasional yayasan melalui laporan keuangan dan kegiatan yang dikirim otomatis melalui via email. Lalu donatur yang dapat mengetahui transparansi penggunaan dananya melalui laporan keuangan yang otomatis dikirim ke WhatsApp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum sistem diimplementasikan dalam bentuk website, dilakukan terlebih dahulu tahap analisis dan perencanaan menggunakan beberapa diagram pada Software Requirement Specification atau yang disebut dengan SRS. Diagram pertama adalah Use Case Diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Dari diagram ini dapat dilihat aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna sesuai perannya. Selanjutnya terdapat use case naratif, yaitu penjelasan yang lebih rinci mengenai proses interaksi antar pengguna dan sistem. Use case naratif menjelaskan tujuan proses, langkah-langkah yang dilakukan pengguna, serta respon yang diberikan oleh sistem. Kemudian terdapat sequence diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses dan pertukaran informasi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini membantu memahami bagaimana data diproses mulai dari pengguna melakukan suatu aktivitas hingga sistem memberikan hasil yang diharapkan.
Melalui ketiga diagram tersebut, kebutuhan sistem dapat dianalisis dan divisualisasikan dengan lebih jelas sebelum dilakukan proses pengembangan website. Berikutnya, selanjutnya adalah demonstrasi website oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan alur website Simaya. Pada tahap pertama, di sini pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar pada sistem. Nah, proses login berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi yang memudahkan pengguna mengakses seluruh fitur yang tersedia dalam Simaya. Seperti yang terlihat pada halaman dashboard, menampilkan menu-menu utama yang digunakan dalam operasional yayasan. Selanjutnya, terdapat menu petugas. Nah, di menu ini digunakan untuk mengelola data petugas yang terlibat dalam kegiatan yayasan. Data petugas penting untuk mendukung pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Melalui menu ini, data petugas dapat tersimpan secara terpusat sehingga lebih mudah dikelola dan diperbarui ketika diperlukan. Dengan adanya pengelolaan data petugas yang terstruktur, koordinasi antar pengurus yayasan juga dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai menu penerima manfaat dan jenis donasi. Lalu selanjutnya terdapat menu penerima manfaat yang digunakan untuk mengelola data pihak yang menerima bantuan dari yayasan. Data penerima manfaat merupakan salah satu komponen penting karena menjadi dasar dalam proses penyaluran bantuan. Dengan adanya menu ini, yayasan dapat mendokumentasikan informasi penerima manfaat secara lebih rapi dan juga terstruktur. Penyimpanan data secara terpusat juga membantu mengurangi risiko kehilangan data dan mempermudah pencarian informasi ketika dibutuhkan. Selain itu, terdapat juga menu jenis donasi. Menu ini digunakan untuk mengelompokkan donasi berdasarkan kategori atau program tertentu yang dimiliki yayasan. Pengelompokan jenis donasi membantu yayasan dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan dana sehingga penggunaan dana dapat lebih mudah dipantau sesuai tujuan donasi yang diberikan. Dengan adanya kedua fitur ini, proses pengelolaan bantuan dan donasi dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan juga transparan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai menu donatur dan donasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu donatur, di mana menu donatur itu digunakan untuk mengelola data pihak yang memberikan donasi kepada yayasan. Data donatur ini akan tersimpan dalam sistem dengan membantu yayasan dalam mendokumentasikan riwayat kontribusi serta menjaga hubungan yang baik dengan para donatur. Untuk data yang di-input akan terlihat seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada menu donasi, di mana dalam menu itu data donasi dapat dihubungkan dengan data donatur sebelumnya dan jenis donasi yang telah tersedia sebelumnya. Dengan demikian, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain sebagai dokumentasi, data donasi ini juga menjadi dasar dalam proses pengelolaan dana dan penyusunan laporan kegiatan yayasan. Melalui sistem yang terintegrasi, informasi mengenai donasi dapat diakses dengan lebih cepat dibandingkan metode pencatatan manual yang digunakan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses penyaluran bantuan sebagai tahap akhir dalam alur Simaya. Selanjutnya yaitu menu penyaluran digunakan untuk mencatat proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Fitur ini menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai bentuk dokumentasi penggunaan dana yang telah diterima dari para donatur. Melalui menu penyaluran, yayasan dapat mencatat informasi terkait bantuan yang diberikan penerima bantuan serta program yang dijalankan. Dengan demikian, proses distribusi bantuan dapat terdokumentasi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, alur kerja Simaya dimulai dari pengelolaan data petugas, pendataan penerima manfaat, pengelompokan jenis donasi, pencatatan data donatur, pencatatan donasi, hingga proses penyaluran bantuan. Seluruh data tersebut tersimpan dalam satu sistem terintegrasi sehingga memudahkan proses pengelolaan, monitoring, dan dokumentasi kegiatan yayasan. Dengan adanya website sistem informasi manajemen yayasan, diharapkan
pengelolaan donasi dan penyaluran dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan transparan. Demikian presentasi dan demonstrasi Sistem Informasi Manajemen atau SIMAYA dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.